Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam lestari budaya Nusantara. Rahayu, Rahayu. Rahayu. Halo sahabat mistik bumi Nusantara. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Pada kesempatan kali ini, kita akan menelusuri sebuah komunitas adat yang masih teguh menjaga amanat leluhur hingga hari ini. Sebuah suku yang hidup selaras dengan alam, menolak keserakahan zaman, dan menyimpan banyak kisah sejarah serta misteri spiritual. Merekalah suku Baduy, penjaga adat di pedalaman Banten. Mari kita mulai. Asal-usul dan sejarah berdirinya suku Baduy. Suku Baduy, atau yang oleh mereka sendiri disebut Urang Kanekes, bermukim di wilayah Pegunungan Kendeng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Keberadaan mereka telah ada jauh sebelum lahirnya negara modern Indonesia. Menurut kepercayaan adat Baduy, nenek moyang mereka adalah keturunan Batara Cikal, salah satu tokoh suci yang dipercaya sebagai titisan dari kekuatan luhur Sang Hyang Tunggal. Ia adalah penjelmaan ruh alam semesta yang menitis kepada manusia yang dipilih atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kepercayaan Sunda Wiwitan, Sang Hyang Tunggal adalah sumber dari segala kehidupan. Ia bukan sosok yang dapat dilihat atau digambarkan, melainkan hakikat tertinggi yang melampaui rupa dan nama. Sang Hyang Tunggal diyakini sebagai asal mula jagat raya, yang darinya lahir di tatanan alam semesta, waktu, dan kehidupan saat itu. Lalu dari kehendaknya kemudian muncul para hyang. Makhluk suci penjaga keseimbangan alam dan peradaban manusia. Salah satu titisan penting dari kehendak Sang Hyang Tunggal itu adalah Batara Cikal, yang dipercaya diturunkan ke bumi untuk menjaga amanat leluhur dan hukum adat. Melalui Batara Cikal inilah ajaran tentang keseimbangan alam, kejujuran, dan kesederhanaan diwariskan kepada keturunannya di Nusantara, termasuk masyarakat Baduy. Menurut kepercayaan masyarakat Baduy, Batara Cikal menjejakkan amanatnya di wilayah pegunungan. Pegunungan Kendeng, Kanekes, di sebuah tempat sakral yang dikenal sebagai Sasaka Domas. Tempat ini dianggap pusat keseimbangan jagat, yang hingga kini hanya boleh dimasuki oleh pemimpin adat tertingginya saja. Batara Cikal tidak datang sebagai raja dunia, melainkan ia sebagai penjaga titah, mewariskan hukum hidup kepada manusia yang saat itu disebut Pikukuh Karuhun. Salah satu petuahnya berbunyi, Gunung Teu menang dilebur, Lebak Teu menang diruksak. Gunung tidak boleh diubah dan dirusak, lembah tidak boleh dihancurkan. Petua ini bukan sekadar larangan, melainkan pengingat bahwa merusak alam sama artinya dengan melanggar kehendak Sang Hyang Tunggal. Karena bagi leluhur Sunda, menjaga alam berarti menjaga hubungan dengan asal kehidupan itu sendiri. Batara Cikal diyakini diturunkan ke bumi salah satunya untuk menjaga keseimbangan alam semesta, dan ia menjalankan perintah Sang Hyang untuk mengajarkan kebenaran dari hukum adat yang disebut sebagai Pikukuh Karuhun. Pikukuh Karuhun bukan sekadar aturan tentang hidup, melainkan ia adalah amanat suci yang tidak boleh dilanggar oleh suku Baduy dan suku-suku di Nusantara lainnya. Di dalamnya terkandung prinsip utama kehidupan dari suku Baduy. Inilah dasar filosofi hidup mereka hingga hari ini. Suku Baduy terbagi menjadi dua kelompok utama. Ke-1. Baduy Dalam. Baduy Dalam merupakan inti adat. Mereka tinggal di 3 kampung utama, Cibeo, Cikertawana, dan Cikeusik. Ciri khas Baduy Dalam yaitu mereka menggunakan pakaian putih polos dan ikat kepala putih. Tidak memakai alas kaki. Mereka pun menolak teknologi modern. Tidak menggunakan listrik, maupun kendaraan, dan alat elektronik. Tentunya sangat ketat menjalankan hukum adat. Kedua, Baduy Luar. Baduy Luar adalah kelompok penyangga. Mereka tinggal di wilayah yang mengelilingi Baduy Dalam. Wilayah Baduy Luar masih berada dalam kawasan Desa Kanekes, Kecamatan Leui Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Wilayah ini berfungsi sebagai zona penyangga adat yang mengelilingi kawasan inti Baduy Dalam. Beberapa kampung Baduy Luar, yang dikenal antara lain Kampung Cikadu, Kampung Kadu Ketuk, Kampung Kadu Kolot, Kampung Gajeboh, Kampung Babakan Marengo, Kampung Marengo, Kampung Kadu Ketuk Panamping, Kampung Cipaler, Kampung Kadu Jangkung, dan Kampung Cisaban. Kampung-kampung ini membentuk lingkaran pelindung adat, menjadi penghubung antara masyarakat Baduy Dalam.
dengan dunia luar sekaligus menjaga agar nilai dan hukum adat tetap lestari dan terjaga. Ciri-ciri Baduy luar. Mereka berpakaian hitam atau biru tua. Mereka sudah mengenal teknologi terbatas dan juga menjadi penghubung antara Baduy dalam dan dunia luar saat ini. Namun meskipun berbeda, keduanya tetap tunduk suku Baduy tersebut pada hukum adat yang sama. Kehidupan sehari-hari masyarakat Baduy. Kehidupan masyarakat Baduy sangat sederhana namun penuh makna dan arti tersendiri. Mata pencaharian utama mereka adalah berladang dengan sistem huma, yaitu mereka menanam padi tanpa pupuk kimia, tanpa mesin, dan tanpa merusak tanah yang berlebihan. Padi bagi suku Baduy bukan sekadar makanan, tetapi simbol kehidupan suci. Karena itulah padi tidak boleh diperjualbelikan sembarangan. Rumah-rumah Baduy dibangun dari bahan alam sekitar. Dindingnya terbuat dari bambu. Atap terbuat dari ijuk atau daun kirai. Lantainya terbuat dari bilah bambu. Semua rumah menghadap arah tertentu sesuai aturan adat, dan itu mereka lakukan tanpa paku dan tanpa semen. Pakaian dan simbol kesederhanaan suku Baduy. Mereka pakaian Baduy dengan syarat makna dan filosofi. Baduy dalam memakai pakaian putih, melambangkan kesucian niat dan kejujuran. Baduy luar memakai pakaian hitam, melambangkan keteguhan dan perlindungan dari kejahatan makhluk halus maupun manusia berhati iblis. Mereka tidak memakai perhiasan mencolok. Dan kesederhanaan adalah kehormatan bagi sukunya. Suku Baduy menganut kepercayaan Sunda Wiwitan, sebuah kepercayaan asli masyarakat Sunda kuno yang diwariskan secara turun-temurun sejak masa leluhur. Sunda Wiwitan bukan sekadar ajaran spiritualnya saja, melainkan jalan hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, alam, dan leluhur Sunda kuno. Dalam ajaran ini, masyarakat Baduy menghormati Sang Hyang Kersa, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, sebagai sumber dari segala kehidupan. Keberadaannya tidak diwujudkan dalam bentuk patung atau simbol, melainkan dirasakan melalui keheningan, kejujuran, dan laku hidup sehari-hari. Seiring perjalanan waktu dan interaksi dengan dunia luar, sebagian masyarakat suku Baduy saat ini mereka telah memeluk agama Islam. Khususnya mereka yang tinggal di wilayah Baduy luar. Proses ini berlangsung secara alami, melalui pergaulan, dakwah damai, serta hubungan sosial dengan masyarakat di sekitarnya. Meskipun telah memeluk Islam, masyarakat Baduy yang beragama Islam tetap menjunjung tinggi adat dan budaya leluhurnya, yaitu Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan juga mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Gunung, hutan, sungai, dan tanah dianggap sebagai titipan suci yang tidak boleh dirusak oleh manusia tidak bertanggung jawab. Karena alam adalah bagian dari tatanan kehidupan yang telah ditetapkan oleh Sang Hyang Kersa kepada utusan-utusannya. Selain itu, masyarakat Baduy sangat menghormati roh leluhur. Leluhur dipercaya sebagai penjaga adat dan penuntun kehidupan, yang ajarannya terus hidup, melalui Pikuku Karuhun dan hukum adat. Dengan menjaga amanat leluhur, masyarakat Baduy percaya keseimbangan dunia akan tetap terpelihara dan tetap terjaga. Upacara adat paling sakral suku Baduy itu adalah upacara Kawalu. Upacara Kawalu adalah ritual adat paling sakral dalam kehidupan masyarakat Baduy. Kawalu merupakan masa puasa, adat dan penyucian batin yang dilaksanakan setiap tahunnya. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Hyang Kersa atas hasil bumi dan keseimbangan alam. Upacara ini berlangsung selama 3 bulan berturut-turut, tanpa henti. Dan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu Kawalu Tembi, Kawalu Tengah, dan Kawalu Tutup. Selama masa Kawalu, wilayah Baduy dalam ditutup sepenuhnya untuk orang luar, sebagai tanda bahwa masyarakat sedang fokus menjalankan laku spiritual atau tirakat suku Baduy. Pada masa Kawalu ini, tentunya aktivitas masyarakat dibatasi. Mereka memperbanyak puasa, doa, dan menjaga keheningan batin, serta dilarang melakukan kegiatan yang bersifat duniawi atau merusak kesucian adat itu sendiri. Kawalu bukan sekadar ritual, melainkan bentuk pengendalian diri, hawa nafsu, pengingat agar manusia hidup sederhana, jujur, adil, dan selaras dengan alam semesta. Bagi masyarakat Baduy, Kawalu adalah jalan untuk menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan kehendak ilahi, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Puncak upacara adatnya yaitu adalah Seba Baduy. Ia ketika perwakilan Baduy berjalan kaki puluhan kilometer untuk menyerahkan hasil bumi kepada pemerintah daerah setempat, dan itu merupakan sebagai simbol kesetiaan kepada pemerintah daerah dan keseimbangan hubungan antara suku Baduy dan pemerintah daerah.
Dalam kehidupan masyarakat Baduy, adat bukan sekadar aturan, melainkan pegangan hidup yang harus dijalani dengan penuh kesadaran. Ada sejumlah pantangan dan larangan adat yang wajib dipatuhi demi menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Masyarakat Baduy dilarang mengubah aliran sungai, karena air dianggap sebagai sumber kehidupan yang tidak boleh dipaksa mengikuti kehendak manusia. Mereka juga dilarang menebang pohon sembarangan, sebab hutan diyakini sebagai penjaga keseimbangan alam dan titipan leluhur. Selain larangan terhadap alam, adat Baduy juga mengatur laku manusia. Berbohong dan bersikap serakah dianggap pelanggaran berat, karena merusak kejujuran dan keharmonisan hidup bersama. Masyarakat Baduy hanya boleh mengambil dari alam sesuai kebutuhan saja, tidak boleh lebih, dan tidak kurang. Bagi suku Baduy, pelanggaran adat tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga berdampak spiritual, karena diyakini dapat mengganggu keseimbangan hidup dan hubungan manusia dengan leluhurnya, serta kehendak ilahi. Di balik kesederhanaan hidupnya, suku Baduy menyimpan kekuatan mistik yang sangat kuat. Wilayah Baduy dalam dipercaya bukan sekadar tanah adat, melainkan tanah titipan leluhur yang dijaga oleh ribuan makhluk tak kasat mata. Banyak pendatang mengaku mengalami kejadian aneh. Jalan yang lurus tiba-tiba terasa berputar, arah hilang tanpa sebab, bahkan langkah terasa berat. Seolah ada yang menahan. Sebagian merasakan dada sesak, tubuh lemas, dan ketakutan yang muncul tiba-tiba, padahal tidak ada ancaman nyata di hadapan matanya. Konon, hutan Baduy dijaga oleh penunggu gaib leluhur, yang tidak pernah menampakkan diri, namun kehadirannya bisa dirasakan, dan bisa dilihat oleh manusia yang mempunyai ilmu laduni dan ilmu kegaiban. Mereka akan menegur siapapun yang masuk dengan niat buruk, manusia penuh kesombongan, atau keinginan merusak adat suku Baduy itu sendiri. Ada pula kepercayaan bahwa pelanggar adat akan terkena bala. Mulai dari sakit misterius yang tak kunjung sembuh, hingga kesialan beruntun dalam hidupnya. Namun sebaliknya, mereka yang datang dengan hati bersih dan niat baik, sering pulang dengan perasaan tentram, batin ringan, dan kesadaran yang berbeda. Karena di tanah Baduy, yang diuji bukan langkah kaki, melainkan niat di dalam hati dari manusia itu sendiri. Dalam kepercayaan adat, suku Baduy diyakini akan tetap bertahan meskipun dunia luar berubah pesat. Mereka percaya bahwa ketika alam rusak parah dan alam semesta marah, manusia akan kembali belajar dari kehidupan sederhana, seperti yang mereka jalani. Saat ini, Baduy bukan suku terbelakang. Mereka adalah penjaga nilai, penjaga keseimbangan, dan saksi bisu perjalanan, maupun peradaban Sunda wiwitan bumi Nusantara. Sahabat mistik bumi Nusantara. Kisah suku Baduy mengajarkan kita bahwa kemajuan sejati, bukanlah diukur dari seberapa canggih teknologi yang kita miliki saat ini, melainkan dari seberapa bijak manusia menjaga adab, sikap saling menghormati, dan kejernihan hati. Di tengah dunia yang semakin cepat dan bising, masyarakat Baduy memilih hidup dalam kesederhanaan, menjaga tutur kata, menghargai sesama, serta menempatkan alam dan leluhur sebagai bagian dari kehidupan yang harus dihormati. Bagi mereka, hidup bukan tentang menguasai, tetapi tentang menjaga keseimbangan dan menghormati batas manusia dan alam semesta. Nilai inilah yang sering kita lupakan, bahwa tanpa adab dan rasa hormat, kemajuan hanya akan melahirkan kerusakan, bukan kesejahteraan. Suku Baduy mengingatkan kita bahwa menghormati sesama manusia, alam, dan perbedaan adalah kunci ketentraman hidup. Semoga kisah ini menjadi cermin bagi kita semua, untuk kembali menata hati, menjaga adab, dan hidup dengan rasa saling menghormati sesama manusia akan semakin indah tentunya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran dan pengingat bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika sahabat menyukai konten sejarah, budaya, dan mistik Nusantara seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari mistik bumi Nusantara. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.